Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah kelas 3? Ustadzah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi tema 2, subtema 4, yaitu tentang menyayangi hewan. Indonesia terdiri dari ragam tumbuhan dan hewan. Hewan langka juga ada di Indonesia, seperti komodo dan burung cendrawasih. Kita patut bersyukur dengan cara menyayangi hewan. Mari kita bersama belajar bagaimana cara merawat hewan dan menyayangi hewan. Perhatikan di sini, Dayu memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Dayu sangat senang memelihara kelinci karena kelinci sangat lucu dan bulunya sangat halus. Dayu menyiapkan kandang ternyaman untuk kelinci-kelincinya. Dia selalu rutin memberikan makan dan minum untuk hewan peliharaannya. Kelinci peliharaan Dayu biasanya menghabiskan 3-4 wortel setiap harinya. Dayu juga memberikan biskuit khusus untuk kelinci-kelincinya. Mari kita belajar tentang pecahan selanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Danu memberikan biskuit kepada masing-masing kelincinya. Jika satu biskuit utuh, maka dalam pecahan disebut 1/1. Jika satu biskuit utuh tadi Ustadzah potong menjadi 2 bagian, maka pecahan yang dituliskan adalah 1/2. Jika satu biskuit tadi Ustadzah potong lagi menjadi 3 bagian, maka pecahan yang ditulis adalah 1/3. Jika satu biskuit Ustadzah potong menjadi 4 bagian, maka pecahan yang ditulis adalah 1/4. Perhatikan penulisan pecahan di sini. Angka berapakah ini? Ya, 1/2. Perhatikan, 1 angka yang di atas disebut dengan pembilang. Sedangkan 2 angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Saya ulang, angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Jika kue yang utuh Ustadzah potong menjadi 10 bagian kecil-kecil, lalu kemudian kamu ambil satu bagian yang sudah dipotong kecil tadi, maka bilangan pecahan yang bisa disimpulkan adalah 1/10. Saya ulangi lagi, jika kamu mengambil satu bagian kue dari 10 potongan kue yang sudah Ustadzah potong kecil-kecil, maka bisa disimpulkan pecahannya menjadi 1/10. Contoh lain, jika kamu mengambil 4 potong kue dari 10 potongan kue yang sudah Ustadzah potong-potong, maka kira-kira berapa pecahan yang bisa dituliskan di sini? Ya, betul sekali, 4/10. Ya, jadi Ustadzah ulang, jika tadi kamu mengambil satu bagian kue dari 10 kue yang sudah dipotong, maka pecahannya adalah 1/10. Kemudian, jika kamu mengambil 4 kue dari 10 kue yang sudah dipotong-potong, maka
pecahannya menjadi 4/10. Sekarang Ustazah contohkan dalam contoh yang lain. Perhatikan kotak di sini ada berapa kotak? Ya, betul sekali, ada 5 kotak. 3 kotak berwarna merah dan 2 kotak berwarna putih. Jika Ustazah meminta kalian berapa bagian yang berwarna merah, maka kalian bisa tuliskan 3 yang berwarna merah dari 5 keseluruhan kotak. Maka dalam pecahan bisa dituliskan 3/5. 3 yang berwarna merah dari 5 keseluruhan kotak yang ada. Jadi berwarna merah berjumlah 3/5 dalam pecahan. Lalu kemudian jika Ustazah minta kalian hitung yang berwarna putih, maka coba perhatikan warna putih ada berapa? Ya, betul sekali, ada 2 kotak yang berwarna putih dari 5 kotak yang sudah ada. Jadi bisa dituliskan 2/5. 2 warna putih dan 5 dari keseluruhan kotak yang ada. Jadi kesimpulannya di sini yang berwarna merah berjumlah 3/5 dalam pecahan dan yang berwarna putih berjumlah 2/5 dalam pecahan. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang angkanya sama meskipun angka pembilang dan penyebut tidak sama. Coba perhatikan gambar di sini. Ada gambar satu kotak utuh, maka dapat disebut sebagai satu bagian utuh. Apabila satu bagian utuh tadi dipecah menjadi 2 bagian sama besar, maka diperoleh satu bagian dari 2 bagian sama besar dapat ditulis pecahan 1/2. Apabila satu bagian tadi dipecah lagi menjadi 2 bagian sama besar, maka diperoleh 2 bagian dari 4 bagian sama besar dapat ditulis pecahan 2/4. Apabila 2 bagian tadi dipecah lagi menjadi 4 bagian sama besar, maka diperoleh 4 bagian dari 8 bagian sama besar dapat ditulis pecahan 4/8. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Jadi, meskipun ketiga bilangan tersebut memiliki pembilang dan penyebut yang tidak sama, tapi ketiga tersebut 1/2, 2/4, dan 4/8 disebut pecahan senilai. Nah, sekarang Ustazah pengen tanya ke kalian, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ya, mungkin masing-masing dari kalian memiliki hewan peliharaan yang tidak sama. Ada yang mungkin punya kelinci di rumah, ada mungkin yang punya kucing sebagai hewan peliharaannya, mungkin ada juga yang punya ayam, atau ada juga yang memelihara burung di rumah. Nah, dari macam-macam hewan peliharaan ini, kita harus bisa saling menyayangi dan merawat hewan peliharaan tersebut. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Yuk, yang pertama perhatikan, menyiapkan kandang untuk tempat tinggal. Kandang dibersihkan setiap hari. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Potong kuku hewan peliharaan jika sudah panjang. Memberi makan dan minum. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Lalu yang terakhir, memandikan hewan peliharaan dengan air hangat. Itu adalah beberapa cara merawat hewan peliharaan. Jika kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, maka penting bagi kalian untuk berbagi tugas dalam merawat hewan tersebut. Pentingnya berbagi tugas dalam keluarga agar pekerjaan bisa lebih selesai dengan baik. Semisal di sini, ibu berbagi tugas dalam membeli makanan. Kemudian si ayah berbagi peran untuk membersihkan kandang. Sedangkan kamu sendiri bisa menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan peliharaan.
Jadi, masing-masing dari kita mempunyai peran masing-masing. Pentingnya berbagi tugas dalam keluarga bisa menciptakan kerukunan dalam keluarga dan pekerjaan lebih bisa terselesaikan dengan baik. Adakah kalian di sini yang memiliki ayam sebagai hewan peliharaan di rumah? Jika ada, apakah ayam kalian bertelur kemudian menetas dan muncul anak ayam? Jika iya, coba kita belajar bersama di sini bagaimana cara merawat anak ayam. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan pilih anak ayam yang sehat dan banyaknya ayam cukup 2-5 ekor saja dalam satu kandang. Kemudian langkah yang kedua, bisa dilakukan dengan siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas dan beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Langkah yang selanjutnya, lengkapi kandang dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Bisa minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampunya. Kemudian nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasakan hangat. Langkah selanjutnya, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum, dan gantilah air minum ayam setiap hari, serta beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian. Kemudian langkah yang terakhir, simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh dan menjadi besar. Ini adalah salah satu tips cara merawat anak ayam. Jika kalian belum bisa merawat anak ayam secara langsung, kalian bisa menggambar anak ayam dari kardus dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Apa itu teknik potong, lipat, dan sambung? Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah seni bentuk rupa. Nah, contoh bidang seni rupa di sini bisa menggunakan kertas, bisa juga dengan kardus, bisa juga dengan kain. Langkah membuat anak ayam dari kardus bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menggambar pada bidang datar. Bidang datar di sini bisa berupa kertas origami, buku gambar, atau kardus bekas. Yang kedua, setelah kalian gambar, lalu gambar tersebut dipotong dengan gunting. Yang ketiga, setelah dipotong dengan gunting, lalu sambunglah bidang datar berikut menggunakan lem. Setelah semuanya disambung, maka dasar karya seni rupa telah selesai. Hewan juga memberi banyak manfaat buat kehidupan kita. Manfaat ayam dalam kehidupan sehari-hari, selain bisa kita ambil dagingnya, bisa juga kita ambil telurnya. Telur ayam bisa kita olah menjadi telur ceplok. Ya, biasanya ini buat kalian sarapan. Kemudian dari telur ceplok bisa juga dikreasikan menjadi telur dadar. Selanjutnya bisa juga menjadi telur rebus. Jadi dari kreasi telur mentah bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Adakah di sini yang punya hobi memelihara ikan hias di rumah? Ya, untuk ikan hias bisa dipelihara dalam akuarium. Untuk ikan yang bisa buat kita makan, biasanya dicari oleh para nelayan di laut. Nelayan berprofesi sebagai orang yang mencari ikan di laut. Ikan bisa dicari dengan menggunakan jaring. Tidak diperkenankan untuk menggunakan ledakan, karena jika menggunakan ledakan, maka ikan yang kecil-kecil juga akan ikut terjaring. Jika kita menggunakan jaring, kita bisa memilih ikan yang besar-besar saja dan membiarkan ikan yang kecil untuk berkembang biak lebih lanjut lagi.
Dari hasil nelayan mendapatkan ikan, maka bisa dilanjutkan dengan penjual ikan di pasar. Penjual ikan di pasar bisa menjual berbagai macam ikan yang sudah nelayan dapat. Selain profesi nelayan, penjual ikan, di sini juga ada petani garam dan masih banyak profesi yang lainnya. Ada profesi sebagai guru, dokter, tentara, polisi, dan masih banyak lagi profesi yang lainnya. Bermain peran. Bermain peran di sini bisa jadi drama atau mempraktekkan watak suatu tokoh dari dongeng atau cerita. Dalam bermain peran terdapat peran narator atau pemain peran itu sendiri. Narator bertugas untuk menceritakan narasi atau bagaimana suatu cerita itu berjalan. Sedangkan pemain peran itu sendiri bertugas untuk memerankan cerita yang dibacakan oleh narator dalam bentuk gerakan, ekspresi, dan percakapan. Pemain peran di sini bisa sebagai peran baik, ada juga sebagai peran yang jahat, tergantung dari peran masing-masing. Sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.